Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lasa Wayarda, NIM 17640047. Di sini saya membuat video edukasi tentang hadis mutawatir dan hadis ahad. Tujuan saya membuat video edukasi ini yaitu untuk memenuhi tugas dari mata kuliah saya, yaitu studi Al-Quran dan hadis. Oke, lanjut ke pembahasan mengenai hadis mutawatir dan hadis ahad. Pengertian hadis menurut bahasa. Dari bahasa, al-jadid yang berarti yang baru, al-kabar yang berarti kabar atau berita, dan hadis juga bisa diartikan sebagai perkataan ataupun percakapan. Istilahnya dari menurut ahli hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Dan menurut ahli usul, hadis adalah sebagai perkataan Nabi Muhammad SAW yang dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum syara. Hadis juga itu sebagai sumber asasi dan sumber hukum Islam yang kedua setelah Al-Quran. Kedudukannya sebagai sumber setelah Al-Quran adalah disebabkan karena kedudukannya sebagai penafsir dan pedoman pelaksanaan yang otentik terhadap Al-Quran. Hadis mutawatir. Pengertian dari hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang pada setiap tingkat sanadnya yang menurut tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta karena itu diyakini kebenarannya. Definisi hadis mutawatir menurut beberapa ahli. Dari Hadi Mufaat Ahmad, itu suatu hadis hasil tanggapan panca indera yang diriwayatkan oleh sejumlah besar rawi yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka berkumpul dan bersepakat untuk berdusta. Dari Hasbi Asyidik, hadis-hadis yang diriwayatkan oleh segolongan besar yang tak terhitung jumlahnya dan tidak pula dapat dipahamkan bahwa mereka telah sepakat berdusta. Keadaan itu terus menerus hingga sampai pada akhirnya. Sedangkan Sabil Salih mendefinisikan yaitu mutawatir ialah hadis sahih yang sejumlah besar orang menurut akal dan adat mustahil mereka bersepakat untuk berdusta sejak awal sanad, tengah, dan akhirnya. Syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis itu diperbolehkan dari Nabi atas dasar panca indera yang yakin. Maksudnya bahwa perawi dalam memperoleh hadis Nabi haruslah benar-benar dari hasil pendengaran ataupun penglihatan sendiri. Bilangan perawinya dilihat dari segi banyaknya. Setelah mencapai jumlah yang menurut adat mustahil mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta. Jumlah bilangan perawi menurut para ulama. Dari Abu Thayyib berkata minimal 4 orang dengan alasan mengkiaskan terhadap ketentuan bilangan saksi yang diperlukan dalam suatu perkara. Dari sebagai golongan Syafi'i berkata minimal 5 orang dengan alasan mengkiaskan pada jumlah 5 nabi yang bergelar ulul asmi. Dari sebagai ulama berkata minimal 20 orang dengan alasan mengkiaskan bilangan 20 orang yang disebut Al-Quran surat Al-Anfal ayat 65. Sebagian ulama lainnya minimal 40 orang, ada juga yang menetapkan minimal 10 orang, 12 orang, 70 orang, dan lain-lainnya. Pembagian hadis mutawatir. Menurut para ahli membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Para ahli membagi hadis mutawatir menjadi 2 bagian, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Itu sebenarnya dari salah satu ahli ada yang bilang bisa
dibagi menjadi 3, yaitu lafzi, mutawatir, dan lafzi, maknawi, dan amali. Nah, dari hadis mutawatir lafzi ialah hadis yang hadis mutawatir lafzi yaitu mutawatir lafzi ialah hadis mutawatir yang lafaz dan maknanya sesuai antara riwayat satu dengan lainnya. Untuk mutawatir maknawi ialah hadis yang lafaz dan maknanya berlainan antara satu riwayat dengan riwayat lainnya, tetapi terdapat penyesuaian makna secara umum. Lanjut ke hadis ahad. Hadis ahad hadis ahad, pengertian dari hadis ahad ialah hadis yang para rawinya tidak sampai pada jumlah rawi hadis mutawatir, tidak memenuhi syarat persyaratan mutawatir, dan tidak pula mencapai derajat mutawatir sebagaimana dinyatakan dalam kaidah ilmu hadis. Karena hadis ahad ini jelas tidak mencapai derajat mutawatir, maka keterikatan orang Islam terhadap hadis ahad ini tergantung pada kualitas periwayatnya dan kualitas persambungan sanadnya. Bila sanad hadis itu tidak dapat mengikat orang Islam untuk mempergunakannya sebagai dasar beramal, sebaliknya bila sanadnya bersambung dan kualitasnya periwayatnya bagus, maka menurut jumhur hadis itu harus dijadikan dasar. Untuk pembagian hadis ahad ditinjau dari segi jumlah pariwinya, itu hadis ahad dibagi menjadi 3, yakni hadis masyhur, hadis aziz, hadis gharib. Hadis ahad yaitu dari hadis masyhur, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih serta belum mencapai derajat mutawatir. Hadis masyhur tersebut juga disebut hadis mustafid ya, walaupun terdapat perbedaan, yakni bahwa pada hadis mustafid jumlah rawinya 3 orang atau lebih sejak tingkatan pertama, kedua, sampai terakhir, sedangkan hadis masyhur jumlah perawinya untuk tiap tingkatan tidak harus 3 orang. Jadi hadis yang pada tingkatan selanjutnya diriwayatkan oleh banyak rawi, maka hadis itu adalah termasuk juga hadis masyhur. Hadis masyhur dari macam-macam dari hadis masyhur, hadis tersebut terbagi kepada masyhur di kalangan para muhaddis dan lainnya, ataupun golongan ahli ilmu dan golongan orang umum. Kedua, masyhur di kalangan ahli ilmu-ilmu tertentu, ataupun ahli hadis saja, ahli fiqh saja, ataupun ahli tasawuf saja, dan lain sebagainya. Dan juga masyhur di kalangan orang-orang umum saja. Hadis aziz, hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, walaupun 2 orang rawi tersebut terdapat pada satu tabaqah saja. Kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya. Berdasarkan pengertian tersebut bahwa hadis aziz bukan yang hanya diriwayatkan oleh 2 orang rawi pada setiap tabaqah, tetapi selagi pada salah satu tabaqah saja didapati 2 orang rawi sudah bisa dikatakan hadis aziz. Nah, hadis aziz ada yang sahih, hadis dari hasan dan dhaif tergantung kepada terpenuhinya atau tidaknya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hadis sahih, hasan dan dhaif, sebagaimana halnya hadis masyhur. Hadis gharib yaitu hadis yang dalam sanadnya terdapat seorang yang menyendiri dalam meriwayatkannya, di mana saja penyendirian dalam sanad itu terjadi. Maksud dari
Penyendirian perawi bisa diartikan sebagai mengenai personalnya, yaitu tidak ada orang lain yang meriwayatkannya selain dia sendiri, ataupun mengenai sifat dan keadaan perawinya, yakni perawi itu berbeda dengan sifat dan keadaan perawi-perawi lainnya juga meriwayatkan hadis itu. Lanjut, kedudukan hadis menurut ulama. Dari kedudukan hadis mutawatir, yaitu hadis mutawatir memfaedahkan yakin, hadis ahad memfaedahkan dan yakin dan tidak seberapa kuat. Para ahli ilmu berpendapat bahwa hadis mutawatir itu wajib diterima dengan yakin dan wajib diamalkan. Hadis mutawatir sama derajatnya dengan nas Al-Quran, karena mengingkari hadis mutawatir sama saja dengan mengingkari Al-Quran. Dan untuk kedudukan hadis ahad yang makbul berkualitas sahih bisa berhubungan dengan masalah hukum, maka menurut jumhur ulama wajib diamalkan. Namun masalah berkaitan dengan soal akidah, ulama berselisih pendapat. Ada yang mengatakan bahwa hadis ahad dapat digunakan sebagai dalil untuk menetapkan masalah akidah, karena hadis ahad yang sahih memfaedahkan ilmu yang dapat memfaedahkan ilmu wajib diamalkan. Pendapat kedua, hadis ahad meskipun memenuhi syarat tetap tidak dapat dijadikan dalil terdapat penetapan akidah, karena hadis ahad berstatus memfaedahkan. Soal akidah adalah soal keyakinan, maka yang yakin tak dapat didasarkan dengan petunjuk yang masih duniawi. Oke, itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.